saya Solihah dari Pokja Salut Mes. Kali ini saya akan melakukan praktikum tentang simbiosis dengan mengamati di lingkungan sekitar rumah saya. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme di lingkungan sekitar. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis atau spesies yang hidup berdampingan dalam satu ekosistem. Hubungan ini bisa saling menguntungkan, merugikan salah satu pihak, atau netral. Ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup di mana satu pihak atau parasit mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak lain atau inang dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme yang pertama, benalu dan pohon nangka. Benalu merupakan tumbuhan parasit yang mempunyai klorofil dan dapat berfotosintesis sendiri. Namun sayangnya, akar benalu tidak mampu menyerap udara dan unsur hara, sehingga benalu mengisap air dan unsur hara dari pohon nangka. Pohon nangka tentu saja dirugikan karena tidak dapat cukup air dan unsur hara yang dibutuhkan dalam membuat makanan. Selanjutnya yaitu manusia dengan nyamuk. Sama seperti benalu, nyamuk diuntungkan dengan mengisap darah sebagai makanan, sedangkan manusia adalah pihak yang dirugikan karena selain dihisap darahnya, gigitan nyamuk juga menyebabkan gatal. Selain itu, pada jenis nyamuk tertentu dapat menularkan virus yang mengakibatkan demam berdarah. Contoh selanjutnya yaitu walang sengit dan padi. Walang sengit yang merupakan hama pada tanaman padi mendapatkan keuntungan dari padi karena menggunakan tanaman padi sebagai sumber makanan. Sementara itu, padi sebagai inang mengalami kerugian karena banyaknya walang sengit yang mengisap cairan daun dan batang, sehingga pertumbuhan dan produktivitasnya terganggu dan menyebabkan gagal panen atau penurunan hasil panen yang signifikan. Selanjutnya yaitu kucing dengan kutu. Yang diuntungkan dalam hubungan ini adalah kutu, karena kutu mengisap darah sebagai makanan untuk bertahan hidup. Selain mengisap darah, kutu juga dapat berkembang biak pada tubuh kucing. Sementara kucing adalah pihak yang dirugikan, karena selain dihisap darahnya, kutu juga menyebabkan rasa tidak nyaman seperti gatal, infeksi, bahkan bisa menimbulkan penyakit lainnya jika tidak segera diobati. Selanjutnya, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antar dua makhluk hidup di mana salah satu pihak diuntungkan, sementara pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contoh simbiosis komensalisme yang pertama yaitu anggrek dengan inangnya. Anggrek akan tumbuh, melekat, dan merambat pada pohon inangnya untuk mendapatkan cukup cahaya dan udara atau senyawa lain yang berguna untuk proses fotosintesis. Anggrek mendapatkan udara dengan menyerap air hujan yang jatuh pada kulit inang, sehingga anggrek diuntungkan, namun tidak juga merugikan pohon inangnya. Selanjutnya yaitu daun sirih dan pohon bacang. Sirih merupakan tanaman yang sering ditemui karena manfaatnya. Sirih tumbuh merambat mengikuti inangnya untuk mendapat cahaya matahari yang cukup untuk berfotosintesis. Hal ini tentu saja menguntungkan bagi sirih, namun tidak juga merugikan inangnya atau pohon bacang. Contoh selanjutnya yaitu sarang burung dan pohon coklat. Sarang burung adalah tempat tinggal sementara yang dibuat oleh burung untuk bertelur, meneteskan telur, dan merawat anak-anaknya sampai cukup dewasa untuk terbang. Dalam hal ini tentu burung mendapat keuntungan karena pohon coklat menyediakan tempat yang aman dan tinggi untuk membuat sarang, menjauhkan telur dan anak-anak burung dari predator. Namun pohon coklat juga tidak dirugikan karena sarang burung biasanya tidak merusak struktur pohon dan juga tidak diuntungkan secara langsung.
Selanjutnya yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan, keduanya mendapatkan manfaat tanpa ada yang dirugikan. Contoh yang pertama yaitu kerbau dan burung jalak. Beberapa burung jalak hinggap di badan kerbau untuk mencari makanan mereka yaitu kutu. Di sisi lain, kerbau merasa diuntungkan karena burung jalak membantu mengurangi kutu di tubuh kerbau yang membuat kerbau merasa lebih nyaman. Selanjutnya, kupu-kupu dan tanaman bunga. Kupu-kupu pada umumnya disukai nektar sebagai makanan. Ketika kupu-kupu tinggal di bunga, maka kupu-kupu akan menyentuh bagian putik dan benang sari yang menyebabkan serbuk sari menempel pada putik. Hal tersebut membantu bunga dalam proses penyerbukan. Yang terakhir yaitu tanah dan cacing tanah. Dalam hal ini, cacing tanah diuntungkan karena mendapat tempat tinggal dan makanan dari tanah. Tanah juga diuntungkan karena menjadi lebih subur dan mendukung pertumbuhan tanaman. Sekian praktikum kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.